Shalom, saudara sahabat Koci dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Khususnya kita akan belajar tentang persembahan yang dapat membinasakan. Kalau selama ini kita berpikir tentang persembahan yang berdampak akan membuat kita kemudian juga diberkati atau kemudian kita makin dekat sama Tuhan, tetapi hari ini kita akan membahas tentang persembahan yang dapat membinasakan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Haleluya Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak bimbang, ku tak bimbang, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak bimbang, ku tak bimbang. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sobat Koci dimanapun Anda berada, hari ini kita akan belajar tentang satu bagian kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang persembahan yang dapat membinasakan. Kita akan angkat dari Imamat pasal yang ke-10, masih dalam tahap pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Imamat pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian kebenaran firman Tuhan ini dalam konteks kitab ini berbicara tentang bagaimana Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun, yang dimana Harun adalah seorang pemilik jabatan imam, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk kemudian memberikan pencerahan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat. Tetapi anak-anaknya kemudian menjadi batu sandungan atau kemudian menjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini kita akan membahas mengapa ada persembahan yang kemudian dapat membinasakan. Bukankah persembahan, mungkin kita berpikir, bukankah persembahan itu adalah sesuatu yang harusnya menyenangkan hati Tuhan dan kemudian tidak akan berdampak apa-apa, karena ini kan berbicara tentang bagaimana kita melayaninya, satu serve kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita akan membahas bagaimana persembahan itu dapat membawa sesuatu yang mencelakakan atau kemudian membawa malapetaka atau kemudian membinasakan, Bapak Ibu dan Saudara. Ceritanya Nadab dan Abihu memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat yang pertama dan yang kedua, kalau kita membacanya secara perlahan dengan teliti, kemudian persembahan itu dianulir oleh Tuhan sebagai persembahan yang asing. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, persembahan yang asing, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan dalam terjemahan King James Version, itu digunakan sebagai persembahan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan instruksi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat ada 3 alasan mengapa persembahan itu kemudian menjadi persembahan yang dapat membinasakan, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, kita akan melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwa persembahan tersebut menjadi persembahan yang dapat membinasakan karena persembahan itu menjadi persembahan yang asing di hadapan Tuhan. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini dengan begitu baik, kita akan bisa melihat bahwa ada beberapa alasan mengapa persembahan itu menjadi asing di mata Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan Nadab dan Abihu ini adalah seorang anak dari Imam Harun, seorang imam yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, bahkan menjadi pendamping seorang Musa, Bapak Ibu dan Saudara, yang juga melakukan banyak mujizat yang Tuhan tuntun, yang Tuhan berikan kemampuan, Bapak Ibu dan Saudara, sampai kemudian pada tahap dia diberikan sebuah jabatan sebagai seorang imam. Tetapi anak-anaknya Nadab dan Abihu kemudian melakukan satu hal yang kemudian
membuat Tuhan begitu marah dan kemudian memberikan hukuman yang setimpal dengan perlakuan atau kemudian hal tindakan yang kemudian membuat hati Tuhan sangat sedih. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa demikian? Karena persembahan, karena mereka sebagai sebagai anak dari seorang imam yang kemudian mereka juga suatu saat akan ketika ayahnya kemudian suatu saat tiada, Bapak Ibu dan Saudara, dipanggil Tuhan, maka mereka lah yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab ini. Artinya apa? Mereka itu juga melekat jabatan itu baik kepada ayahnya maupun kepada dirinya berdua dan kepada keturunan mereka. Alkitab mengatakan bahwa turun-temurun ini akan menjadi suatu tugas tanggung jawab kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kedua anak ini melakukan sesuatu yang kemudian tidak menyenangkan hati Tuhan, menjadi teladan yang tidak baik, menjadi contoh yang tidak baik. Itu makanya Tuhan memberikan hukuman di mana mereka kemudian dibinasakan, sekalipun mereka melakukan satu tindakan yang mungkin kita berpikir, wah ini kan tindakan yang benar, melayani, memberikan persembahan, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kenapa Tuhan marah? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena mereka menyalahgunakan jabatan mereka sebagai keluarga dari imam, sebagai keluarga dari pelayan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kita berpikir, wah selama ini saya melayani Tuhan. Nah, mungkin juga sekalian kita mengoreksi diri. Apakah pelayanan saya kemudian ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau kemudian kita dianggap asing di hadapan Tuhan, dianggap kemudian tidak sesuai dengan perintah Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, perintah itu sangat penting. Dalam dunia kemiliteran, perintah adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, Bapak Ibu dan Saudara. Saya yakin dan percaya suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada yang punya jabatan atau kemudian karir di bidang militer pasti mengerti tentang perintah, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini harus dilakukan. Kalau tidak akan menimbulkan satu hukuman. Dan Bapak Ibu dan Saudara, Nadab dan Abihu kemudian karena mereka melakukan satu penyelewengan kekuasaan, Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya mereka apa? Mereka dihukum, dan hukumannya tidak main-main, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka dihukum mati, dihanguskan sampai mereka mati. Itu artinya bahwa jabatan itu sangat penting, tapi mereka tidak menghargainya dengan baik. Yang kedua, mengapa itu kemudian asing di mata Tuhan atau tidak sesuai perintah Tuhan? Karena yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, prosedur pelaksanaan persembahan itu tidak ada di dalam kerangka atau kemudian pikiran atau kemudian kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang diinstruksikan, tetapi dia kemudian melangkahi atau kemudian di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Jadi sesuatu yang melangkahi seakan-akan walaupun itu kemudian, wah ini kan melayani, kenapa harus kemudian dibatasi dengan segala macam, Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali kemudian teguran, nasihat, bahkan mungkin sesuatu yang keras datang kepada kita ketika kita melayani Tuhan, tetapi itu dilakukan untuk apa? Untuk kemudian menempa kita supaya kita terus berada di dalam arah Tuhan, di dalam relnya Tuhan, di dalam aturannya Tuhan. Nadab dan Abihu dihukum mati, kemudian mendapatkan kebinasaan, Bapak Ibu, karena mereka melakukan sesuatu yang di luar prosedur, melangkahi keinginan Tuhan. Bahkan bayangkan, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan saja dilangkahi, Tuhan saja kemudian istilahnya dalam bahasa yang lebih kasar mungkin melawan, Bapak Ibu dan Saudara, apalagi kepada manusia, Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Mungkin dalam pelayanan kita juga sama. Mungkin kita perlu mengoreksi diri. Apakah saya kemudian melangkahi kehendak Tuhan? Bagaimana caranya mengetahui itu di luar atau tidak? Baca firman Tuhan, dikenali kehendak Tuhan dalam firman Tuhan, berulang-ulang, komunikasikan, sharing, belajar dalam kelompok tumbuh bersama, Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini kita begitu dipertontonkan, begitu banyak kemudian disajikan berbagai macam informasi lewat dunia internet, Bapak Ibu dan Saudara, dan Anda bisa mendapatkan di mana saja dengan cara yang begitu gampang, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau kita tidak punya kesempatan untuk membaca Alkitab, maka saya mau katakan kita tidak bisa mengukur diri kita apakah kita di luar kehendak Tuhan atau tidak. Jadi hari ini saya katakan kepada kita semua, itu mengapa Tuhan menghukum, memberikan hukuman yang setimpal, Bapak Ibu dan Saudara, tentang bagaimana perlakuan Nadab dan Abihu, karena mereka melanggar apa yang Tuhan inginkan di luar prosedur, Bapak Ibu. Yang ketiga, mereka mengapa persembahannya asing di mata Tuhan? Karena, Bapak Ibu dan Saudara, tidak dikenal. Bapak Ibu dan Saudara, artinya apa?
Persembahan ini tidak ada dalam aturan. Persembahan ini tidak ada di dalam apa yang Tuhan kemudian sampaikan kepada Musa, khususnya dalam konteks bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada namanya. Kalau tidak dikenal artinya tidak punya nama. Tidak dikenal artinya dia tidak punya kesempatan. Tidak diakui, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak dikenal berarti dia kemudian tidak ada di dalam urutan. Artinya tidak ada di dalam apa yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak dikenal artinya dia kemudian menjadi ilegal, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, itu mengapa kemudian persembahan ini asing di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Nadab dan Abihu layak mendapat apa yang disebut dihanguskan dan kemudian mati, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena mereka memberikan persembahan yang asing di mata Tuhan, yang Tuhan tidak kenal, yang bahkan Bapak Ibu dan Saudara dalam beberapa terjemahan itu melawan Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, persembahan bisa menyenangkan hati Tuhan, tetapi bisa membawa kebinasaan juga, malah petaka jika itu tidak sesuai perintahnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Sebab itu kita berikanlah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lalaikan, itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa persembahan bisa membinasakan? Kalau yang pertama tadi, persembahan itu asing di mata Tuhan atau tidak dikenal. Yang kedua, karena persembahan tersebut melawan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Saya ulang lagi. Persembahan tersebut dalam ayat yang ketiga sampai ayat kelima, baca dan renungkan perlahan Bapak Ibu dan Saudara. Saudara akan mendapatkan, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, saudara akan mendapatkan poin yang kedua, bahwa Nadab dan Abihu melawan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Mengapa Bapak dan Saudara? Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kelima, Musa memberitahukan bahwa mereka memang karib dengan Tuhan. Mereka kemudian berada dalam lingkaran ring satunya Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Berada kemudian begitu dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian mereka menajiskan, mengotori altar atau tempat kudus Tuhan itu dengan apa? Dengan apa yang disebut dengan suatu tindakan yang melawan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang ada di dalam altar Tuhan, tempat kudus Tuhan, haruslah benar-benar kudus di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena Nadab dan Abihu mengotori dirinya dengan keinginan, Bapak Ibu dan Saudara, dengan tindakan yang di luar kehendak Tuhan. Itu dosa, itu najis, itu bercela di hadapan Tuhan, dan persembahan itu bercacat di hadapan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, ini harus kita kemudian menjaga dengan baik kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, mengapa persembahan ini kemudian melawan dan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan? Karena Bapak Ibu dan Saudara, Nadab dan Abihu itu kemudian melakukan sesuatu yang bagi pandangan Tuhan itu dianggap najis. Mengapa dianggap najis? Karena tindakan mereka itu kemudian menjadi sesuatu yang di mata Tuhan itu tidak layak sama sekali. Itu sampah, itu kotoran yang tidak sama sekali mendapat ruang, tidak mendapat tempat di mata Tuhan. Sekalipun mereka karib dengan Tuhan, melayani di altar Tuhan, paling dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, dalam bahasa yang saya gunakan ya, tetapi mereka sendiri tidak menghargainya. Itu makanya dianggap najis, Bapak Ibu dan Saudara. Dan karena sudah merasa biasa di altar Tuhan, karena sudah terlalu karib, merasa friendly ya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak dan Saudara, ketika itulah mereka kemudian jatuh dalam yang disebut dengan kenajisan dan melawan kekudusan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, mengapa itu kemudian melawan kekudusan dan kemuliaan Tuhan? Karena mereka mencuri kemuliaan nama Tuhan. Mengapa? Karena tindakan itu di luar dari apa yang Tuhan inginkan. Itu artinya mereka sedang membangun image mereka sendiri, tapi tidak membangun image kerajaan Tuhan, tidak membangun kemuliaan Tuhan, tidak membangun kekudusan Tuhan. Bahkan bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau seorang pejabat, imam Bapak Ibu dan Saudara, pelayan Tuhan di altar saja, itu kemudian tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kemuliaan Tuhan, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, mengotori altar Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, ini tidak baik untuk kemudian perkembangan iman dan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan.
dari Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kita berpikir selama ini, dan mungkin mari kita sama-sama merenungkan, apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Atau jangan-jangan selama ini saya kemudian mengotori pelayanan Tuhan? Apa jangan-jangan selama ini saya mengotori altar Tuhan yang begitu kudus dan mulia? Apa jangan-jangan selama ini saya mencuri kemuliaan nama Tuhan? Mari kita sama-sama, suara sahabat Korci dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengoreksi diri, memperbaiki diri kita. Apakah kita jangan-jangan mengarah kepada kebinasaan, mengarahkan diri kita kepada jurang maut karena kita melakukan sesuatu yang melawan kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ini Tuhan begitu tidak senang, begitu sangat marah, murka Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya apa? Mereka dihanguskan. Nadab dan Abihu dikatakan dalam ayat tersebut, dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima, mereka dihanguskan sampai mereka mati, Bapak Ibu dan Saudara. Ini begitu menarik untuk kita bahas dan untuk kita renungkan, sekaligus mengoreksi pribadi kita, pelayanan kita. Ayo sama-sama yuk kita kemudian mencermati, kemudian kita mengoreksi, kemudian mengevaluasi, memperbaiki diri di hadapan Tuhan, supaya pelayanan kita, penyembahan kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak dirasa asing, tapi dikenal Tuhan dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, supaya persembahan kita di depan Tuhan, pelayanan kita, apa yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, pelayanan kita lewat talenta, karunia, bakat yang Tuhan berikan, kita berikan sebagai satu persembahan yang kemudian memuliakan nama Tuhan, membuat kekudusan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena orang yang hidup dalam kekudusan kemudian memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan sangat begitu sayang kepada dia. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, yang sangat penting dari bagian kebenaran firman Tuhan dan yang sangat menarik adalah persembahan dapat membawa kebinasaan jika kita mendasari dengan ego dan kesombongan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan ini sangat penting, Bapak Ibu dan Saudara. Ego dan kesombongan pribadi itu kadang terbangun dalam diri pribadi seorang pelayan Tuhan atau umat Tuhan ketika mereka sudah terbiasa di dalam melayani Tuhan. Mereka setiap minggu muji Tuhan, menjadi WL, menjadi pemain musik, pengkhotbah, atau apapun Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka kemudian, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, mereka kemudian kehilangan arah sehingga mendatangkan murka Tuhan dalam hidupnya. Ini terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, terhadap Nadab dan Abihu. Mengapa? Karena mereka melakukan itu karena ego mereka, kesombongan mereka, merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa sudah sering melayani di altar, jadi merasa terbiasa. Biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kita mah sudah biasa kene, jadi nggak usah gimana-gimana. Bapak Ibu dan Saudara, ini harus diperhatikan, jangan sampai membuat pelayanan kita hancur, membuat pelayanan kita mandek, stagnan, Bapak Ibu dan Saudara, hanya karena kita tidak mau belajar menghilangkan ego dan kesombongan. Mereka melakukan persembahan tersebut, memanjatkan persembahan karena kesombongannya, Bapak Ibu dan Saudara. Dia punya ayah, dia punya saudara, dia punya senior, dia tidak mau tanya, Bapak Ibu dan Saudara. Ayahnya seorang pejabat Imam Harun, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan dia punya Bapak Ibu dan Saudara, yang lebih senior siapa? Musa, dia bisa tanya, Bapak Ibu dan Saudara, atau saudaranya, atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang mengerti. Tapi karena ego dan kesombongan, apa yang terjadi? Mereka dimurkai Tuhan, dihanguskan oleh api yang keluar dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati ketika menjadi seorang pelayan Tuhan. Makin tinggi jabatanmu dalam melayani Tuhan, makin banyak Tuhan berikan pekerjaan pelayanan Tuhan, maka harusnya engkau makin belajar mengoreksi diri, makin belajar engkau merendahkan dirimu, merendahkan hatimu, mematahkan, menghancurkan semua ego dan kesombonganmu, keduniawianmu, supaya engkau makin layak di hadapan Tuhan, supaya persembahanmu, apa yang kau lakukan lewat talenta, karunia,
bakat dan apapun yang kau berikan untuk Tuhan, mungkin hartamu atau apapun, itu menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang kemudian memberikan persembahan di depan Tuhan, minta maaf sebelumnya, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, atau umat Tuhan dimanapun berada. Seringkali kita memberikan persembahan hanya untuk kemudian kita dipuji, dan kemudian pujian itu membawa kesombongan dalam diri kita. Kemudian kita akan berkata, wah, itu gereja tidak bisa berjalan pelayanannya kalau tidak hanya sama saya. Itu karena saya yang memberikan persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hati-hati dengan perkataan ini. Karena Tuhan, apa yang kita miliki, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memberikan itu anugerah dari Tuhan. Kita hanya dititip, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kalau orang sudah mati, emang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bawa harta ke dalam peti, Bapak, Ibu, dan Saudara? Anda bisa nikmati di situ? Tidak. Mungkin bisa ditaruh di peti, tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Emas, perak, atau kartu ATM, atau apapun, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak bisa tidak bermanfaat ketika Anda sudah mati. Itu artinya harta, kekayaan, jabatan apapun tidak punya kekuatan tanpa Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hilangkan egomu, hilangkan kesombonganmu. Seringkali kita tidak mau berbagi dengan teman kita untuk melayani Tuhan. Seringkali kita mengecek, menjudge pelayanan Tuhan orang lain, kemudian mencaci maki, membuat gosip-gosip, omongan-omongan yang tidak baik. Karena apa? Karena kita ego, karena sombong, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak mau dikoreksi sedikit, lalu kita mulai marah-marah, ngambek, pundung, Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau kita mungkin berkata, siapa lu? Bapak, Ibu, dan Saudara, hati-hati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Suara sahabat kursi dimanapun Anda berada, mari kita tunjukkan bahwa kita ada pelayan Tuhan yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, punya ketaklukan di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, supaya persembahan kita layak di hadapan Tuhan. Jangan membuat kemudian kita menjadi ego, menjadi sombong, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, kita bisa melihat bahwa mereka itu dilarang untuk berkabung, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang mengangkat mayat daripada Nadab dan Abihu bukan saudaranya daripada anak-anak Harun ini, bukan saudara Nadab dan Abihu, tapi yang dipanggil adalah anak dari paman daripada Harun sendiri, yang memang masih bagian dari jabat imam itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu artinya apa? Tuhan ingin supaya orang-orang yang melayani Tuhan itu benar-benar mereka di dalam koridor Tuhan. Mereka menjadi teladan. Mereka yang berbuat, mereka juga yang harus bertanggung jawab, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak boleh lari dari tanggung jawab. Nah, saya mau katakan ini sangat penting dalam pelayanan Tuhan, supaya ego dan kesombongan menjadi hilang. Karena apa? Tanggung jawab kita di depan Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita perhatikan lagi ayat 6 dan ayat 7, mereka dilarang berkabung, mereka dilarang berduka cita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini tidak lazim, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa? Karena rupanya kalau kita baca ayat kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa mereka dilarang untuk kemudian berkabung dan berduka cita, supaya mereka paham bahwa apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu itu salah, itu dosa, kekejian, sesuatu yang membuat Tuhan sangat murka, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena ketika dalam kondisi manusia itu dalam kondisi apapun, khususnya dalam kondisi galau, kondisi berduka, kondisi sedih, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bisa kemudian orang akan mengambil keputusan yang salah. Kemudian perasaannya tidak terkontrol dengan baik, baperan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan ujungnya bisa saja kemudian meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau melayani Tuhan. Karena itu Tuhan melarang mereka untuk berduka cita, untuk berkabung, supaya mereka belajar menaklukkan diri. Bahkan mereka tidak boleh sama sekali meninggalkan pelayanan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 begitu tegas, kamu jangan meninggalkan tempat api untuk pengurapan daripada Tuhan, supaya kamu jangan mati, Bapak. Sebuah larangan yang sangat tegas. Ayat 6 sampai ayat 7 menjadi puncak bahwa
Tuhan tidak kompromi dengan dosa sama sekali. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita begitu luar biasa diberkati, begitu luar biasa mendapat pelajaran yang luar biasa sangat penting Bapak Ibu dan Saudara dalam pelayanan kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan, bahwa persembahan itu bisa membinasakan jika Bapak Ibu dan Saudara kita mempersembahkan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, atau kemudian Tuhan tidak kenal, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak Tuhan izinkan Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, karena Bapak Ibu dan Saudara kita mencuri kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita ego dan sombong. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita semua, suara Sahabat Kursi dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama untuk mengenali akan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan memberi persembahan yang kemudian berujung kepada maut yang membinasakan. Nadab dan Abihu sudah menjadi contohnya. Alkitab mencatat ini bukan tanpa alasan. Imamat menjadi tempat pertama dicatat akan hal ini, karena begitu pentingnya Bapak Ibu dan Saudara persembahan. Persembahan bisa memisahkan. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat dosa. Masih ingat tentang Kain dan Habel? Masalah persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, penting sekali. Bangsa Israel kemudian dihukum Tuhan karena mereka melakukan persembahan kepada dewa yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Sampai ketika Nadab dan Abihu yang adalah pejabat iman, anak dari imam, pelayan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, yang terbiasa hidup di dalam pelataran kekudusan Tuhan, itu mati dihanguskan Tuhan. Mungkin kita tidak mati secara fisik, tapi relasi kita dengan Tuhan, berkat kita, kesempatan kita, atau apa yang kita punya kemudian bisa hilang begitu saja kalau Tuhan murka karena kita melakukan sesuatu yang asing di mata Tuhan, mencuri kemuliaan dan kekudusan Tuhan, dan juga kita belajar untuk ego dan sombong. Hilangkan itu, hindari itu. Suara Sahabat Kursi penting, renungkan sama-sama dan lakukan dalam hidup kita. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami. Berkati kami semua, jemaat Tuhan dimanapun, dengan semua pergumulan mereka, dengan semua persoalan kehidupan, bahkan pelayanan Tuhan, gereja-gereja dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua, supaya mereka terus menjadi makin diperbaharui, makin mengenal Tuhan dalam kasih dan hidup yang berkenan di depan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, suara Sahabat Kursi dimanapun Anda berada. Terus dukung channel suara Sahabat Kursi ini dengan like, subscribe, komen, dan share kepada banyak teman supaya mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa bisa mengontak kami di nomor telepon yang kami sediakan untuk bisa sharing atau kemudian meminta dukungan doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom Elohim Besem Hamashiach.